Shalom saudara-saudaraku, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami hingga hari ini. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati urapi kami, sehingga firman-Mu Tuhan dapat kami terima, kami mengerti, dan kami mau melakukannya dalam hidup kami. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam Mazmur 18 ayat 3 sampai ayat 4. Mazmur 18 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan bagi kita hari ini, satu-satunya cara mengalahkan dosa adalah dengan tunduk pada Allah. Satu-satunya cara mengalahkan dosa adalah dengan tunduk pada Allah. Nah, saudara-saudara, hidup mempunyai musuh pasti rasanya tidak nyaman. Rasanya nggak nyaman itu kalau punya musuh. Karena apa? Karena selalu berada dalam kekhawatiran dan kecemasan. Itu orang yang punya musuh. Ayat di atas merupakan ucapan syukur pemazmur yang luput dari musuh. Keadaan pemazmur pada saat itu yang menghadapi musuh secara fisik mungkin tidak sama dengan kita sekarang ini dalam menghadapi musuh. Walaupun bentuk musuh berbeda, setiap orang itu tetap mempunyai musuh masing-masing yang harus dihadapi dan dikalahkan. Selain penguasa di udara, yaitu roh jahat, kita juga mempunyai musuh, yaitu dosa. Kita mempunyai musuh, yaitu dosa, yang mungkin saja berada di dalam diri kita dan harus kita kalahkan. Yakobus 1 ayat 14-15 mengatakan dengan jelas, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudaraku, jika kita dengan sengaja melakukan dosa, maka sebenarnya kita menyerahkan diri kita kepada musuh kita. Tetapi ketika dosa berusaha menguasai kita, maka itu adalah keharusan bagi kita untuk melawannya. Melawan dosa dimulai dengan ketundukan kita kepada Allah. Ketundukan kita kepada Allah. Jika kita sudah berketetapan untuk melakukannya, maka sekalipun sulit dan beresiko, kita haruslah melakukannya. Komitmen untuk terus memerangi musuh dosa, apapun bentuknya, sekecil apapun itu, semenarik apapun itu akan membuat roh kita semakin kuat. Kemenangan melawan musuh bukanlah ketika kita tampak menang di hadapan manusia, tetapi ketika kita menang melawan dosa yang menyeret kita. Maka satu-satunya cara untuk menang atas dosa itu adalah dengan tunduk kepada Allah. Dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, bagaimana cara kita tunduk pada Allah? Tetaplah bertekun pada firman Allah, yang hari demi hari akan mengubahkan kita menjadi orang yang kuat menghadapi segala musuh. Seperti pemazmur yang kuat menghadapi musuhnya.
Dia bisa mengalahkan musuhnya oleh karena ketundukannya kepada Tuhan Allah. Maka kita juga akan seperti pemazmur jika kita tunduk kepada Allah. Saudaraku, kalahkanlah musuh kita yaitu dosa dengan tunduk pada Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami mau tunduk kepadamu ya Tuhan, dan memenangkan setiap peperangan di dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.